Perkenalkan, nama saya Rini Rizkyana. Di sini saya akan menjelaskan perangkat lunak. Perangkat lunak adalah definisi perangkat lunak. Program komputer berikut pedoman penggunaannya yang siap digunakan oleh pemakai atau software. Perangkat lunak atau peranti lunak dalam bahasa Inggris software adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak terwujud. Apa itu perangkat lunak? Perangkat lunak atau software adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Perangkat lunak juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Udah, Bang. Apa yang caca? Nah, baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang punya sejarah perangkat lunak. Sejarah perangkat lunak. Perkembangan perangkat lunak atau software sudah dimulai bahkan sejak menciptakan komputer elektronik. Perangkat lunak pertama kali digagas pada pertengahan tahun 1800-an. Alan Turing atau merupakan seorang ahli matematika menjadi orang yang pertama kali mencetuskan bahwa komputer dapat menjalankan beragam program dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Sementara untuk kata software sendiri dicetuskan oleh John Tukey yang juga berprofesi sebagai ahli matematika pada tahun 1958. Satu, era pemula perangkat lunak pertama kali muncul dalam bentuk sambung kabel ke antar bagian dalam komputer. Dulunya perangkat lunak dan perangkat keras masih berada dalam satu kesatuan. Yang kedua, ada era stabil. Pada era ini perangkat lunak sudah dapat digunakan untuk berbagai macam fungsi. Yang ketiga, ada era mikro. Era mikro sendiri merupakan perangkat lunak di era mikro dapat dilihat dan perbedaan software yang terbagi menjadi dua, yaitu perangkat lunak sistem yang menangani internal komputer. Yang keempat, ada era modern. Selanjutnya, di era modern ini perangkat lunak sudah berkembang menjadi sangat canggih dan modern. Di masa ini, perangkat lunak sudah menguasai input dalam bentuk suara maupun gambar, serta ada yang berbayar dan ada pun yang gratis. Lanjut. Cilan. Akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama, ada perangkat lunak berbayar, software yang mengharuskan penggunanya untuk membayar dengan harga tertentu untuk bisa menggunakan perangkat lunak tersebut. Meskipun sudah dibeli, namun lisensi untuk menyebarluaskan tidak diberikan kepada pengguna karena tindakan tersebut termasuk ilegal. Contoh software berbayar adalah Adobe Photoshop, Microsoft Office, Microsoft Windows, dan sebagainya. Kemudian ada freeware. Perangkat lunak ini gratis dan dapat digunakan tanpa batas waktu tertentu. Biasanya pengembang software membuat perangkat lunak ini untuk komunitas tertentu. Hak cipta dapat dipertahankan sehingga siapa saja dapat melakukan update software terbaru. Contoh software freeware adalah Google Chrome, Mozilla Firefox, dan sebagainya. Selanjutnya ada free software. Pengguna harus membeli perangkat lunak ini terlebih dahulu. Setelah itu, pengguna bebas untuk melakukan penggandaan, modifikasi, hingga distribusi. Kemudian ada shareware, perangkat lunak yang dibagi secara gratis untuk keperluan tertentu. Biasanya sebagai uji coba dengan waktu terbatas. Dan pengguna dengan waktu yang terbatas biasanya mendapatkan 15 hari atau 30 hari. Shareware dibagikan secara gratis untuk memberikan pengguna kesempatan untuk
mencoba menggunakan program sebelum membeli lisensi versi lengkap dari perangkat lunak tersebut. Kemudian ada malware. Perangkat lunak ini dianggap sebagai perusak sehingga bisa berbahaya jika disalahgunakan. Tujuan perangkat lunak ini untuk menyusup, bahkan merusak sistem jaringan komputer. Contoh malware adalah spyware, perangkat lunak pengintai, adware, perangkat lunak untuk iklan yang tidak jujur, virus komputer, dan software lainnya yang dibuat untuk tujuan merugikan. Selanjutnya ada open source software, perangkat lunak yang bersifat terbuka sehingga kode sumbernya dapat dipelajari, dimodifikasi, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Perangkat ini biasanya diperoleh secara gratis dan digunakan oleh komunitas tertentu untuk dikembangkan dengan lisensi GPL atau General Public License. Contoh perangkat lunak ini adalah Linux yang fungsinya setara dengan Microsoft Windows. Yang terakhir ada firmware, perangkat lunak penyimpanan yang hanya dapat dibaca atau memory read only. Software ini bersifat paten sehingga tidak bisa dilakukan modifikasi atau pengembangan. Meskipun terdapat masalah dalam fungsinya, biasanya firmware telah menyatu dengan perangkat keras, jadi sehingga tidak dianggap bukan perangkat lunak seutuhnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan macam-macam perangkat lunak. Macam-macam perangkat lunak terdapat 4 macam, yaitu perangkat lunak sistem operasi. Perangkat lunak sistem operasi untuk fungsi untuk mengendalikan seluruh sistem kerja mendasar yang ada di komputer. Jenis perangkat ini merupakan platform yang memungkinkan perangkat lunak dan aplikasi lain untuk dapat berfungsi. Sistem operasi mengatur segala proses, termasuk mengelola memori, menerjemahkan input ataupun output, tabel pengkodean, dan lain-lain. Pada intinya, perangkat ini menghubungkan pengguna perangkat keras dan perangkat lunak aplikasi agar dapat digunakan secara bersama. Contoh dari persamaan perangkat lunak untuk sistem operasi adalah Microsoft Windows, Linux, Mac, iOS ataupun Apple, Google Android, dan OS Windows Phone. Perangkat lunak aplikasi sesuai namanya, macam-macam perangkat lunak ini adalah deretan aplikasi atau program yang tersedia di komputermu yang bisa digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas tertentu. Aplikasi ini menjadi jenis software yang paling sering digunakan oleh banyak orang, sekaligus dikenal sebagai perangkat non-esensial, yang berarti harus diinstal terlebih dahulu dan diperiksa sesuai kebutuhan penggunanya. Contohnya seperti Adobe Photoshop, Skype ataupun Adobe Prime, MS, Excel, dan sebagainya lagi. Perangkat lunak pemrograman. Perangkat lunak pemrograman adalah software yang berguna untuk menerjemahkan instruksi-instruksi dari bahasa program ke kode bahasa mesin melalui prosedur tertentu agar dapat diterima dan dibaca oleh komputer. Perangkat lunak ini umumnya digunakan oleh seorang programmer untuk menerjemahkan, menulis, atau menguji, mengembangkan hingga mendebug software lain seperti perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Misalnya saja Python, PHP, Java, C++, Basic, COBOL ataupun Fortran dan Pascal. Terdapat 3 level bahasa pemrograman, yakni 1. Bahasa tingkat rendah atau low level language. Bahasa ini disebut juga sebagai bahasa mesin, di mana pengkodenya menggunakan angka 0 dan 1. Yang kedua yaitu bahasa tingkat tinggi atau high level language. Pengkodean bahasa pemrograman ini menggunakan bahasa Inggris. Beberapa contohnya seperti yang telah disebutkan di atas, yaitu Basic, COBOL, Fortran, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada bahasa generasi keempat atau 4GL. Bahasa ini berfokus terhadap objek atau yang dikenal dengan Object Oriented Programming atau OOP. Contohnya adalah Delphi, Visual Basic, Visual C++. Dan ada yaitu perangkat lunak tambahan atau program bantu atau utility. Software ini merupakan aplikasi yang berguna untuk membantu pengolahan komputer seperti mengkompres file, melindungi sistem, format disket, mengcopy data, mengatur hard disk, dan lain-lain. Contohnya seperti WinZip, antivirus, ScanDisk, Norton Utility, dan Defragment. Jadi di sini saya akan menjelaskan contoh perangkat lunak, yang dimana perangkat lunak menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam meningkatkan produktivitas kita.
Terdapat banyak kategori software yang digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan pengguna. Berikut beberapa contoh software yang sering digunakan. Yaitu yang pertama adalah software sistem, yang dimana perangkat ini berfungsi sebagai sistem operasi komputer. Contohnya seperti Windows, Linux, dan Mac. Lalu yang kedua adalah software browser. Software ini memiliki fungsi sebagai mesin pencari situs untuk mendapatkan berbagai informasi secara online. Lalu di antara Chrome, Opera Mini, Mobile Firefox, Internet Explorer, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada Microsoft Office, di mana software ini berguna untuk mempermudah dan meningkatkan efisiensi berbagai pekerjaan kantor seperti perangkat pengolah kata, pengolah angka, akuntansi, media presentasi, dan lain sebagainya. Contohnya seperti Microsoft Excel, Microsoft Word, Outlook, dan PowerPoint. Selanjutnya ada Paint Software. Paint Software yang digunakan untuk mengolah gambar atau desain, mulai dari proses membuat gambar hingga editing desain dan melakukan dengan berbagai perangkat lunak ini. Yaitu contohnya ada Photoshop, CorelDRAW, Paint, dan lain-lain semacamnya. Lalu selanjutnya adalah software antivirus. Perangkat lunak ini berfungsi untuk mencegah masuknya serangan virus-virus yang dapat merusak sistem ke dalam komputer. Antivirus ini berperan penting untuk menjaga komputer dari serangan virus yang masuk dan berdasarkan file online atau dari USB yang tersambung ke dalam komputer. Contoh software antivirus adalah Smada, EPG, Norton, dan masih banyak lagi semacamnya.